Yang saya lakukan adalah sebuah tindakan kenabian untuk kalian semua. Betapa munafiknya bangsa Indonesia. Pelecehan, ya enggak, saya kan cuma tunjukkan doang. Makanya saya kemari. Jangan tinggal di Indonesia. Memang saya nggak akan pulang ke Indonesia. Nggak akan pulang. Saya masih punya banyak keluarga di Indonesia. Dan saya nggak akan pulang ke Indonesia. Ya, bahkan ada kerabat saya meninggal dunia pun, saya nggak pulang loh. Kenapa? Karena saya sudah tempuh jalan yang harus saya jalanin. Itu udah jalan saya. Dan saya melakukan ini semuanya untuk membongkar semua. Semua yang saya rasakan, yang saya temui, yang kehidupan saya sehari-hari di Indonesia. Dan itu hak saya. Karena itu masa lalu saya. Itu hak saya untuk cerita. Dan ini YouTube-nya saya. Ini Zoom saya yang bayar Zoom. Ya kan? Masa saya nggak boleh? Orang pemerintah di sini aja boleh kok. Kenapa saya nggak boleh? Nah, jangan dong. Ya, Anda juga nggak larang-larang saya juga. Oh, saya bukan nantang Kapolri. Kita nggak boleh. Orang Kristen tidak boleh menantang pemerintah loh. Tidak ada. Makanya saya menentang partai politik dengan atribut Kristen. Di dalam kekristenan kita tidak boleh melawan, memberontak kepada pemerintah. Kita boleh melakukan kritik, tapi nggak boleh nantang pemerintah, nggak boleh. Ya, kalau saya nantang orang Islam kan boleh-boleh saja, tangkap saya kalau bisa. Karena itu dari 5 tahun yang lalu katanya mau laporin polisi. Balik lagi, Haikal Hasan kan juga bilang kalau sudah nyampe rumah saya. Ya, memang saya juga tahu udah nyampe rumah saya. Wah, kita semua sempat kaget, udah nyampe rumah. Wah, untung kita udah nyampe sini. Ya kan? Wah, kalau nggak gimana tuh, udah mati lah. Ya kan? Mati. Teman, bukan masalah takut matinya. Terus kalau gitu kenapa kamu bilangnya di Eropa nggak di Indonesia? Ya kan kamu ke Jerman, kamu kenapa bilangnya di Jerman nggak di Indonesia? Saya goblok lah. Bisa nggak tangkap saya? Nggak bisa lah. Saya baptis beberapa orang dari Facebook. Wah, mereka ngamuk-ngamuk ya kan. Wah, ini kurang ajar segala macam, saya ditarget. Bisa nggak mereka tangkap saya? Nggak bisa lah. Karena saya di sini itu namanya pintar, berhikmat, bukan pengecut. Salah kamu. Saya bayangkan kalau saya ada di Indonesia, saya bisa nggak teriak menyuarakan suara yang saya yakin sekali banyak rakyat double minoritas kayak saya ini cerita yang sama. Kecuali kalian orang kaya. Kalau orang kaya kan takut diruwet-ruwetin kan. Tapi kalau kalian rakyat jelata yang dari kelas menengah ke bawah, kalian tahu rasanya. Kalau kalian orang kaya, kalian nggak tahu rasanya. Karena kamu bisa beli apa saja. Bisa beli hukum, bisa beli semua. Apalagi zaman itu korup sekali ya. Bersyukur zamannya Jokowi sekarang jauh lebih baik ya. Walaupun tetap ada namanya oknum, itu selalu ada di mana-mana, seluruh dunia itu selalu ada namanya oknum. Tetapi di zaman saya waktu di Indonesia dulu, ngerti sekali. Ya, semua itu bisa dibeli. Apa? Semua bisa dibeli. Ngeri, Saudara. Orang bisa masuk penjara tanpa alasan yang jelas, nanti urusannya buktinya dicari nanti. Wah, ngeri sekali. Bodoh lah saya, alasannya diamankan. Makanya saya bilang saya nggak perlu diamankan, saya sudah aman di sini. Ya kan, mau diamankan gimana lagi? Saya sudah aman. Orang Eropa bingung. Loh, diamankan kok kamar di penjara, ketawa mereka. Loh iya, kalau di Indonesia namanya diamankan, kamu di dalam penjara daripada nanti masyarakat merusak, ya kan? Kalau kamu nggak ketemu, jadi lebih baik kamu ketemu dipenjarain. Supaya masyarakat jangan rusak. Oh, biadab sekali masyarakatmu. Aduh, saya bilang benar juga ya. Saya nggak kepikir dulu kata biadab. Saya baru ngerti savage itu ya. Oh, iya juga ya. Orang kalau nggak ketemu, kalau saya Saifuddin dulu nggak ketemu, maka orang-orang itu bisa merusak. Kalau Ahok dulu itu nggak dimasukkan penjara, diamankan, itu Jakarta bisa hancur itu. Berarti ada yang salah. Indonesia 70 tahun merdeka, kalian 70 tahun merdeka. Bukan merdeka ya, karena kan nggak boleh jajah. 70 tahun berdiri negara Indonesia itu. Indonesia berdiri 70 tahun, sudah 70 tahun lebih kalian berdiri. Ternyata kalian masih sangat primitif ya dibandingkan dengan Israel, ya kan, dibandingkan dengan negara-negara tetangganya kalian, Singapura dan yang lain yang lebih toleran. Kan lucu kan? Padahal kalian Pancasila yang begitu luar biasa filosofis itu yang kita belajar. Makanya dulu saya sempat jenuh dengan Pak Jenderal. Kita ini belajar begini, ya prakteknya nggak ada loh, cuma retorika doang. Nah, sekarang saya bikin supaya jangan cuma retorika doang, saya bikin nyata kan. Ayo, bisa nggak kalian berpancasila coba? Buktikan kalian bisa berpancasila. Oh, saya berpancasila jelas. Yang saya lakukan ini adalah sebuah suara kenabian. Anggap aja saya nabi Pancasila kan, yang menegakkan Pancasila. Nyatanya di sini saya nggak pernah bakar-bakar masjid, walaupun saya mayoritas, Kristen kan mayoritas.
Nggak pernah saya suruh bakar masjid, nggak pernah. Benci orang Islam, nggak pernah. Kita bukan membenci orangnya, nggak boleh. Orangnya itu juga sama-sama tersesat. Kita membenci ideologinya yang mereka mau tegakkan, menggantikan Pancasila. Begitu ya, mudah-mudahan. Oke Pak Jenderal, silakan. Oh iya, satu lagi pesan dari teman saya ya, yang dibawa-bawa. Saya kan suka bawa-bawa teman yang di Thailand, apa di mana, yang ada ya, kemudian ada sebut ya, kemarin saya sebut nama. Terus juga yang di Kamboja saya ada sebut nama kemarin. Terus yang di Taiwan, terus yang di Singapura saya sebut nama yang di. Nah itu saya orang namanya begini kan cuma nyebut doang ya. Wah, langsung dikejar sama wartawan mereka. Goblok bener ya kadang-kadang. Caranya begitu waduh. Padahal saya tiap hari ngesum kalian bisa masuk ke sini wartawan-wartawan. Kenapa kalian malah nyarinya kemana-mana nggak ketemu sama orangnya langsung? Padahal kan saya nggak sembunyi kan, tiap hari saya nampak muka. Itulah pengecutnya kalian juga, wartawan-wartawan. Kalian nggak fair. Memang kalian itu sudah ada yang mengendalikan kalian untuk goyang pemerintahan yang sah. Kalian tidak memberikan pemerintahan yang berimbang. Coba berapa hari, ada nggak satu wartawan yang menghubungi saya? Baru Tirto, barusan saja ya email yang masuk sama Jawa Pos. Ya kan, barusan. Sementara yang lain TV One, Metro TV, Kompas TV, ada yang menghubungi saya. Nggak ada, kalian juga bangsa juga, wartawan-wartawan. Nggak fair kalian. Kalian cuma kutip kata kalimat saya sedikit saja. Kalian tidak kutip itu seluruh video. Kenapa saya ngomong seperti itu? Betapa biadabnya tindakan yang di Serang itu, Pemda Serang itu. Nutup semua warung-warung itu. Kalian nggak fair. Kalian sendiri, wartawan-wartawan, kalian kadun semua. TV One, Kompas TV, Metro TV. Nggak jelas semua kalian. Kalian nggak berimbang dong. Kalau di sini kalian bisa dituntut. Bisa dituntut kalian. Nggak profesional. Cuman kalian ada di negara Islam. Jadi kalian pokoknya asal bela Islam menang. Ya toh? Iya, jujur aja. Sorry, sekarang kalian ungkap semua saudara-saudara saya. Ya, rumah saya semua. Kalian kejar. Kalian wartawan-wartawan, kalau di Eropa, kalian selesai loh di sini. Wah, kalian bisa dipenjara loh. Itu kalian membuka privasi orang. Wah, ngeri loh di sini hukumnya.